Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih keras itu suaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shrah sudurana bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyina bi ma'rifatik wa midna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Baik Bapak sekalian, jamaah duha, para hadirin pengajian akad pagi PCM Lawaru rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Alhamdulillah, mari kita syukuri bersama. Pagi hari ini kita semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuwajahah di tempat yang penuh barokah ini dalam akidah yang insyaallah juga penuh dengan barokah, yaitu kita berada dalam majelis ilmu, majelis litafaqquh fiddin. Dan sebagaimana telah disampaikan tadi, kita akan melanjutkan tentang fikih muamalah, khususnya tentang kitabul buyu, yaitu kitab jual beli. Nah, ini adalah bagian yang sehari-hari ya. Insyaallah kita semuanya hampir tiap hari selalu ada proses yang namanya jual beli ya. Bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan kaum muslimin adalah jual beli. Oleh karena itu kita perlu mendalami tema ini sebagai upaya kita untuk memperdomani Quran dan Sunnah di dalam menata hidup kita supaya mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertama kita awali dengan definisi dulu. Definisi secara syariat. Apa sih yang namanya al-bai' ya, atau jual beli? Al-bai' atau jual beli secara bahasa, secara lughah artinya mutlaqul mubadalah, yaitu terjadinya pertukaran secara mutlak ya. Maksudnya tidak masih bersyarat gitu, tapi sudah betul-betul lepas ya, masing-masing bertukar dengan sempurna. Dan secara lafal ya, lafdzul bai' wasyira yutlaq kullun minhuma ala ma yutlaqu aman alaihi al-akhar. Jadi masing-masing dari kata bai' maupun syira ya, bai' itu jual, syira beli gitu ya. Bai' jual, syira beli. Itu diarahkan, ditunjuk masing-masing di antara dua pihak itu, penjual maupun pembeli. Itu apa? Yang kemudian terjadi yang namanya perpindahan, pertukaran antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, uniknya kata bai' dan syira ini, jual beli ini bagian dari kata-kata yang disebut dengan mustarokah ya, memiliki pengertian lebih dari satu. Bai' kemudian syira, ini dua kata yang diartikan umum jual beli, tapi sebenarnya maknanya bukan cuma jual beli ya, nanti banyak ragamnya ya. Tetapi antara bai' sama syira ini adalah masuk kategori ma'ani al-mutadhodah, yaitu maknanya itu saling bertentangan, ada jual beli kan, kebalikannya gitu, kontradiktif gitu.
Adapun secara syariat maksudnya dari jual beli itu al-bai' itu adalah mubadalatu malin bimalin, yaitu pertukaran harta dengan harta. Ya, jadi bertukarnya ya, bertukar nanti ya akhirnya juga berpindah ya. Pertukaran harta dengan harta. Nah, kenapa sih mal itu kenapa disebut dengan harta? Mal itu sekarang, mal itu kalau secara bahasa, kalau mala artinya itu kalau kata kerja itu maksudnya condong, mereng gitu, itu namanya mal. Kenapa harta itu disebut dengan menggunakan kata mal itu? Karena hampir semua orang ya condong kepada harta. Itu saya kira bohong kalau ada orang yang tidak pengen dengan harta ya. Semua condong ke harta. Banyak orang yang menumpahkan darah demi untuk harta. Jadi condongnya bahkan condong banget ya. Umumnya orang itu sangat condong dengan harta. Maka digunakan mal ya. Malun itu dari mala. Malun itu kata benda, isim. Kalau mala itu kata kerjanya, artinya condong atau mereng atau berpihak kemana gitu. Itulah nasibnya harta. Semua orang condong kepada harta itu. Orang sezuhud apapun dia juga condong kepada harta. Hanya condongnya itu diarahkan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan pernah ada perdebatan antara sahabat Ibnu Umar dengan lupa saya Abu Dzar apa siapa itu. Wahai orang yang zuhud, ya menunjuk kepada orang yang miskin. Maka sahabat yang kaya itu malah dibalik, kamulah yang zuhud bukan saya. Itu kok bisa begitu? Iya karena saya zuhud. Dibilang zuhud orang saya nggak punya apa-apa yang membuat saya ini bisa zuhud, atau nggak ada yang perlu saya menahan hawa nafsu untuk apa? Tapi kalau Anda misalnya karena Anda kaya raya, tetapi Anda bisa mengendalikan harta Anda untuk hal yang diridhai Allah, itu namanya zuhud yang sejati. Zuhud sejati bukan zuhud orang yang nggak punya apa-apa. Itu mah bukan orang yang zuhud gitu. Tapi orang yang miskin murni. Tidak ada yang memberatkan dia untuk menahan diri karena nggak ada yang ditahan gitu maksudnya. Tapi kalau zuhudnya Ibnu Umar, dia seorang yang kaya raya gitu, dia tetap dengan kesolehannya, dengan zakatnya, dermawannya, itu namanya zuhud yang sejati. Jadi semuanya itu adalah condong. Jadi kita jangan nutup, jangan pura-pura saya nggak butuh harta, itu kebohongan publik. Ya semua kita yang mesti condong kepada harta. Apalagi kita punya aset yang sangat banyak ya. Aum kita luar biasa, ada entah berapa puluh triliun ya aset se-Indonesia termasuk di luar ya. Baik. Jadi mubadalatu malin bimalin ala sabili taradi, bertukar itu pasti secara sempurna ya, baik antara uang dengan barang atau barang dengan barang atau apa, yang penting bertukar secara sempurna, itu pertama. Yang kedua ala sabili taradi, jadi harus saling ridho ya. Jadi saling ridho ini definisinya adalah akan diketahui sebelum proses perpindahan itu terjadi. Sebelum proses transaksi terjadi itu sudah saling ridho, misalnya harga dengan kualitas barangnya gimana, oke, setuju, ya udah gitu. Nah kalau misalnya nggak ridho, secara hakikat sebenarnya akadnya itu tidak sah. Kalau ada salah satu atau apalagi kedua belah pihak tidak saling ridho, itu secara hakikat ya tidak sah, karena menyisakan kondisi yang tidak baik pada pihak yang ada, baik salah satu maupun keduanya. Itu bukanlah disebut dengan jual beli yang sempurna ya. Makanya luar biasa Islam itu ya. Islam itu menghindari
hal-hal yang sifatnya terpaksa, yang nggak enak, sudah kadung. Nah, ini kalau sama-sama ngertinya, dia harusnya malah mengambil inisiatif untuk, saya lihat kalau jenengan sepertinya masih ragu-ragu, jangan beli ke saya kalau emang ragu, tunggu dulu. Nah, bukan malah suka apa-apa wis, mumpung ada konsumen sikat. Nah, gitu. Nanti setelah itu nyesel sampai rumahnya, aduh kenapa saya beli itu. Luar biasa. Ini kayak gini-gini malah antipati, kita bingung juga ini kalau ada orang-orang nggak suka dengan syariat Islam dalam jual beli itu sempurna, luar biasa. Nggak boleh ada keterpaksaan, itu nggak boleh. Ada hak untuk mengembalikan, hak untuk mengembalikan. Nah, makanya itu saya pernah sampaikan tuh, sistem online shopping itu sudah bagus itu, karena ada pihak ketiga sebagai apa namanya, terminal pembayaran. Jadi mungkin ini juga udah tahu lah bahwa kalau kita misalnya belanja di online shopping apalah namanya, kemudian kita sudah transfer bayar maksudnya, itu kan nggak langsung diterima sama yang bersangkutan, masih ditahan dulu oleh pihak ketiga. Nah, setelah nyampe diterima, kemudian dia ngeklik tombol barang udah saya terima, artinya dia sudah rela dengan barangnya itu. Nah, baru kemudian duitnya di pihak ketiga itu dikasih kepada penjual. Itu luar biasa, itu islami banget itu. Hanya satu yang masih agak kurang ini. Saya kemarin baru mengalami, saya beli botol air minum yang 2 liter atau 2,5 liter kan, saya pengen supaya per hari terkontrol minimal 2 liter gitu kan, ada botolnya. Karena terlalu jauh mungkinnya dari Jakarta itu hancur, beli dua tuh hancur semuanya, harganya hampir 100.000 dua-duanya. Nah, kemudian kita komplain, syaratnya apa? Harus ada foto, ada video. Kemudian ya karena kita ini apa namanya, kan nggak bisa melototin terus ya, karena juga punya kesibukan yang lainnya, kan dikasih jangka waktu. Kalau sekian hari nggak ada berita, ya dianggap sudah ridho gitu. Jadi sebenarnya sistemnya sih sudah baik, kitanya yang mungkin nggak telaten ya. Sebenarnya bisa diterima, misalnya gini, persyaratan komplain kembali barang kalau rusak atau hancur itu kalau di online shopping itu kan dari awal itu di video. Ketika kalau kita ragu-ragu ya jangan-jangan nanti karena barangnya itu mudah pecah gitu, caranya apa? Dari awal barang datang itu sebelum dibuka kan suruh video dulu, di video, bukanya di video sampai kelihatan barangnya kayak langsung pecah, itu hampir pasti akan diganti gitu. Tapi kalau cuma foto doang yang memang banyak kita bayangkannya, jangan orang saling percaya kan, kenyataannya foto kan bisa dimanipulasi, bisa setelah dia yang rusak baru difoto ya kan, bisa aja gitu. Makanya sebenarnya itu sudah benar gitu. Memang makanya saya memaklumi kalau saya akhirnya kemarin itu nggak terima, maksudnya nggak di ACC lah komplain saya, karena saya juga yang kurang dari awal, ya sudah nggak apa-apa lah gitu. Tapi sebenarnya sistemnya sudah bagus gitu. Jadi antarodin itu diterima oleh orang yang normal gitu. Syarat pertukaran jual beli harus bertukar antara uang dengan barang atau barang dengan barang. Kalau barter itu udah semuanya nggak ada yang menolak. Tapi antarodin minkum, modenya itu harus ridho di antara keduanya. Ini orang-orang yang jahat nggak suka. Orang yang pengen curang tentu nggak suka. Dia ingin memanfaatkan situasi, misalnya online shopping itu dibuat barangnya palsu, bilang ori gitu, kemudian setelah itu dia lari gitu. Ya maunya mereka kan begitu. Banyak orang yang berdagang niat curang itu ada, harus diakui ada. Tidak betul-betul ingin baik-baikan, yang benar gimana gitu. Malah maunya merugikan, menipu ya, ngemplang, itu ya memang ada. Karena itulah di dalam Islam itu disyaratkan seperti itu. Pertama, mubadalatu malin bimalin, pertukaran sempurna antara
kepemilikan yang satu berpindah kepada kepemilikan yang lainnya secara bergantian, apakah antar barang, apakah barang dengan uang. Nah, gitu. Harga maksudnya. Nah, yang kedua ala sabili tarodi, dia harus apa? Harus saling ridho. Ini luar biasa. Masya Allah ya, kalau ini ditegakkan betul gitu. Ini dunia itu enak gitu, jual beli itu nyaman gitu. Sekarang kan banyak orang yang takut kan jual beli itu. Karena kayak dikondisikan supaya dipaksa untuk beli, mau nggak mau harus beli, padahal dia sebenarnya itu belum betul-betul sempurna ridhonya gitu, kan banyak yang begitu. Ini makanya luar biasa agama Islam itu, ya. Au nukila milkun bi'audin alal wajhi al-ma'duni fihi, ya, atau dengan pertukaran kepemilikan itu, pemindahan kepemilikan itu dalam bentuk yang diizinkan. Nah, nanti akan dijelaskan contoh-contohnya apa saja gitu. Nah, contohnya apa yang disebut dengan pertukaran yang sempurna dan mana-mana yang tidak diperbolehkan, misalnya ya, kepemilikan itu definisinya itu, ini sekarang banyak kejadian Pak, di Malang juga lagi rame ya urusan jual beli perumahan itu Pak. Developer bodong itu modusnya mungkin jangan udah tahu kan gimana itu. Dia itu sebenarnya itu cuman awalnya itu, mohon maaf nih kalau saya salah, Mbak silakan dikoreksi. Awalnya itu dia itu tanda kutip pura-pura beli tanah, kemudian ingin membuktikan bahwa dia adalah yang punya. Mana buktinya? Ya udah saya kasih fotokopi SHM, kan gitu. Yang gitu awalnya. Padahal dia tuh sebenarnya nggak pengen beli, cuman ingin nipu saja. Caranya gimana? Dia minta fotokopi SHM-nya mana Pak, untuk bukti bahwa Bapak emang yang punya. Oke, kasih fotokopinya. Fotokopi itu dikumpulkan sama dia banyak. Nah setelah itu dia buat selebaran bahwa dia punya tanah itu seluas itu. Ini sertifikat fotokopinya ini. Habis itu dijual, dipatok-patok. Kemudian dia bilang salah satunya itu disebut 2 tahun ya. Dia janji 2 tahun katanya mau supaya boleh dipatok, supaya boleh diolah, makanya lahannya itu perjanjian misalnya 2 tahun lunas gitu. Ini dipatok-patok, dijual secara kapling, baik kapling tanahnya maupun nanti langsung sama rumahnya. Padahal dia itu belum keluar uang sama sekali saat itu. Ketika itulah kemudian dia uang masuk. Nah di sini kalau dia tuh pakai yang namanya syariat Islam, nggak akan terjadi begitu. Anehnya itu mereka itu mengaku-ngaku sebagai seorang yang paham syariat gitu. Itu ngeri sekali itu. Jadi apa? Ini kan disebutkan yaitu mubadalatu malin biman, itu maksudnya bahwa yang boleh dijual itu adalah manakala kita itu adalah pemilik sempurna atas barang itu baru boleh kita jual. Gitu. Lihat dia itu apa? Modalnya apa? Cuma fotokopi sertifikat satu. Atau misalnya apa? Ya oke lah, dia mungkin kasih tanda jadi doang. Nilainya mungkin 1%-nya nggak sampai dari nilai yang mau dia pakai untuk nipu orang itu. Ini sudah kesalahan, udah fatal ini. Yaitu apa? Dia menjual yang bukan miliknya, itu haram tuh, dosa besar itu. Boleh. Kecuali kalau makelar, itu kan menjual bukan milik. Tapi maksudnya kan memang nantinya yang akan akad kan bukan dia, akan tetap yang bersangkutan. Dan ini enggak, ini yang akad langsung dia sendiri. Seolah-olah dia pemiliknya sempurna, padahal dia itu cuma numpang keren doang. Ini hati-hati kalau kita seperti itu, tolong dibatalkan ya kayak gitu. Jangan kita mencari uang dengan cara begitu ya, karena ini rawan dengan apa di antara rawannya. Nah, saya kasih tahu ya, misalnya gini. Ini contoh, saya kembalikan contoh yang tadi. Itu apa? Dia itu sebenarnya cuma tanda jadi doang. Dia pegang fotokopi KTP, fotokopi SHM-nya. Habis itu dijual. Mungkin saat awal itu dia betul-betul hanya ingin strategi bisnis saja lah gitu. Nanti apa? Uangnya yang dapat dari konsumen itu betul-betul dipakai untuk membangun, selesai
akhirnya betul-betul terjadi bersih. Dia hanya dosanya itu hanya itu bukan miliknya kok dijual, tetapi dia betul-betul amanah, uang dari konsumen betul-betul dipakai untuk membangun rumah itu sampai selesai. Kalau seperti itu ceritanya, dia dosanya cuma satu, yaitu menjual yang bukan miliknya, tapi akhirnya tertunaikan pula bahwa itu betul-betul miliknya. Nah pertanyaannya, setan godanya berapa tahun sekali, Pak? Setan goda kita berapa tahun sekali? Nanti dapat uang itu dari konsumen, mau dibangun, ntar dulu lah, mau dipakai untuk bayar uang gedung anaknya, mau pengen jalan-jalan keliling dunia gitu, nanti bilang aja, oh ini masih musim hujan atau nanti begonya masih rusak, nanti tertunda sebulan misalnya gitu ya. Nah lama-lama uangnya habis untuk keperluan yang bukan peruntukannya, dalam keadaan lahannya masih kosong. Itulah yang banyak terjadi. Orang kalau pegang uang itu kan harta mal, apa tadi, mereng-mereng kan, doyong-doyong itu kan, ya sudah bisa lepas kendali, bisa lupa bahwa itu bukan miliknya, itu amanat, itu kayaknya begitu. Contohnya seperti itu. Jadi perpindahan kepemilikan itu hanya boleh dilakukan untuk mereka yang betul-betul punya hak untuk memindahkan itu. Ya, artinya apa? Dia memilikinya. Gitu. Nah, ini urusannya itu karena mal tadi, karena semua orang pengen gitu. Akhirnya lil ghayah tubarirul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Ini yang bahaya. Ya jelas nggak berkah lah, itu minimal nggak berkah. Secara hakikat agama udah nggak berkah, walaupun dia untung itu udah nggak berkah. Hati-hati ya, kita jangan main-main kayak begitu ya. Kalau misalnya disepakati ya, kecuali disepakati oleh si pemilik tanah aslinya, dia sampaikan ini tanda jadi kita butuh 2 tahun, selama 2 tahun ini terus terang kita mengandalkan uangnya dari sini Pak, dari penjualan kami di sini. Artinya kalau terjual otomatis hasil penjualan itu akan kita pakai untuk nyicil. Misalnya 1 unit harganya 300 juta ya. Setiap konsumen itu membayar, misalnya ada yang in-house installment misalnya 50 juta per bulan, maka otomatis kita bagi 25 juta untuk nyicil, 25 juta untuk kami bangun. Nah, itu kan lain soal. Itu artinya apa? Ada kesepakatan antara dimingkum, saling ridho, nggak ada masalah. Kalau nggak seperti itu, artinya apa? Amanah dia. Tapi mana ada orang itu ya lolos terus selama 2 tahun, nanti pada tahun kedua, akhir tahun kedua baru dibayar. Saya yakin nggak ada yang mau, Pak. Mesti progres kan? Karena dia nggak takut juga, jangan-jangan nanti pas akhir perjanjian itu malah sama sekali tidak ada membayar sama, kan mesti begitu. Nah ini yang perlu ya. Pertama, perpindahan hak itu harus ada kejelasan status kepemilikannya itu, dan yang kedua harus saling ridho. Nah itu kita baru bicara mengenai yaitu jual beli secara bahasa, secara makna, lafalnya seperti itu. Kita sudah bisa bayangkan itu. Ini demi untuk siapa? Ini jangan dibilang Islam itu menghambat bisnis, investasi, terbalik, Pak. Justru apa sih artinya? Maknanya cepat untuk tapi merugikan atau menipu, untuk apa gitu loh. Penuhilah sudah aturan main dalam Islam yang sempurna ini. Harus jelas kepemilikannya. Kalau ada apa-apa perpindahan hak harus pengetahuan dari pemiliknya. Kemudian harus saling ridho ya. Kemudian tidak boleh ada unsur penipuan. Ini semuanya kalau orang mau jujur, orang mau baik, semuanya pasti setuju. Ya nggak setuju siapa? Yang pengen ngemplang ya, gitulah.
Ya sama misalnya LGBT udah jelas-jelas dibenci oleh agama. Semua agama enggak mengizinkan LGBT. Ya. Negara kita Pancasilanya sila pertama jelas sekali ketuhanan yang Maha Esa. Enggak ada Tuhan yang mengizinkan LGBT, enggak ada. Ya. Tapi kemudian ada yang ngotot untuk supaya digolkan. Ternyata apa itu keluarganya ada yang LGBT. Yang kedua dia sendiri LGBT. Ya ternyata kan begitu. Karena punya kepentingan saja gitu. Tapi kalau orang normal dia mesti ingin bersih dari yang nggak baik kan begitu. Jadi jangan sampai kita ini seolah mengatasnamakan akal sehat, rasio, ya, pada sebenarnya itu sedang memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang nggak benar. Ternyata keluarganya LGBT, tetangganya LGBT, orang tuanya LGBT, anaknya LGBT. Dia sendiri mengenal LGBT sehingga akhirnya dia memperjuangkan supaya jangan sampai didiskriminasi dan sebagainya. Sama juga jual beli juga begitu. Mana ada orang yang normal itu yang tidak ingin itu terjadi semua tadi. Yaitu apa? Perpindahan kepemilikan secara sempurna. Yang boleh menjual adalah yang punya, nggak boleh orang yang nggak punya menjualnya. Yang ketiga harus saling ridho. Siapa yang nggak suka? Ya kan? Kan semua kita mesti, wah kalau bisa begitu, tenang kita, bisnis jadi tenang. Nggak khawatir terjadi penipuan atau kerugian yang nggak terduga karena apa? Karena adanya unsur penipuan atau menutup-nutupi sebagian informasi bukan miliknya dibilang miliknya dan sebagainya. Tapi memang kadang-kadang pertemanan saya itu sudah hampir saya sebut saja ya, tapi hanya ya pokoknya udah di Malang lah. Di Malang itu saya betul-betul hampir itu. Karena teman, salesnya Perumahan itu teman saya sendiri. Dia menawarkan berkali-kali japri gitu, akhirnya ya udah saya lihat. Kemudian ternyata masih pengolahan tanah itu masih diolah, masih apa. Nah itu terus ditawari berbagai diskon, pokoknya kalau mau cash keras diskonnya jadi sekian, jadi murah banget lah gitu. Akhirnya karena tertarik ya kemudian saya musyawarah sama istri, saya bawa istri sama keluarga saya ke sana. Semulanya kok rasanya kok nggak ya, kok memang murah dan juga strategis penghijauan aspal juga, tapi kok rasanya kok nggak tenang gitu, ada khawatir gitu. Udah kita coba ke kantornya berserakan tuh fotokopi SHM itu berserakan gitu, fotokopi yang sudah lusuh sudah sering dilihat orang mungkin itu. Nah dari gitu saya malah jadi nggak percaya, nggak tahu kan, jadi nggak percaya. Ini fotokopi SM itu kan tidak identik dengan, belum tentu dia yang punya, apalagi namanya kan bukan nama dia. Kan ada alasan misalnya, lo ini sudah AJB kan, nanti bisa aja dia ngomong begitu kan, kalau ketemu misalnya ingin verifikasi betul tidaknya. Tapi rasanya sudah nggak tenang gitu. Akhirnya maaf saya nggak jadi. Itu kira-kira kejadian kira-kira setengah tahun yang lalu. Kira-kira minggu lalu itu saya di WA lagi sama salesnya. Dia bilang saya minta maaf betul karena kemarin saya menawarkan itu saya sebagai salesnya, ternyata itu betul-betul bodong. Ya Allah, selamat saya. Ternyata betul-betul bodong itu. Maksudnya apa? Ya itu yang tadi saya ceritakan itu. Bukan miliknya sama sekali, nggak ada. Itu hanya tanda jadi doang. Sekali kejar-kejar sama, kan banyak yang sudah lunas. Tapi nggak ada progres sama sekali. Nah itu pada janjinya apa? Ya itu. Nah ini hal-hal yang sering terjadi di lapangan yang berbenturan dengan syariat. Itulah yang makanya kemudian kita belajar ini supaya kita ini nggak usah lah, rezeki itu nggak akan tertukar gitu. Nggak usah kita paksa-paksa, kita kondisikan supaya dia mau beli dagang kita, walaupun sebenarnya kita tahu dia itu sebenarnya terpaksa atau nggak ridho atau apa gitu. Kalau emang dia ridho kan dia juga, kalau dia butuh kan juga mesti akan mengejar kita kan gitu. Nggak usah kita tipu-tipu, maksudnya ya memang apa adanya saja gitu. Supaya syarat yang kedua itu antarodin minkum, itu supaya saling ridho, itu supaya terjadi, nanti sama-sama senangnya gitu, sama-sama senangnya. Nah lantas apa rukun jual beli itu? Udah habis waktunya Pak ya. Pertama masruk dulu ya, masruknya disyariatkannya jual beli.
yaitu al-bai'u masru'un bil kitab wa sunnah wa ijma'il ummah. Tentang disyariatkannya jual beli itu betul-betul landasannya sangat kuat dalam Al-Qur'an, dalam hadis dan ijma' umat Islam itu. Adapun di dalam kitabullah, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yaitu apa? Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, itu Al-Baqarah 275. Adapun sunnah, faliqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdalul kasbi amalur rajuli biyadihi, yaitu seutama-utamanya usaha adalah pekerjaan seseorang, ya, apa yang dilakukan seseorang dengan tangannya sendiri, itu yang afdol. Ini kalau bahasa kerennya sekarang apa namanya, Pak? Namanya self-employed, ya, namanya self-employed kalau bahasanya Robert Kiyosaki, ya, self-employed maksudnya adalah mempekerjakan diri sendiri. Kalau contoh yang gampang misalnya ya tukang cukur, akuntan, ya, yang disebut profesi, ya, orang kalau di Indonesia namanya profesi, ya, guru, apa, dokter, insinyur, ahli hukum, ya, semualah yang disebut profesi. Tukang pijet, ya, dukun pijet, ya, sulap merah, ya, Pak, ya. Nah itu apalah gitu. Nah pokoknya yang apa, yang dia dapat uang karena dia itu bukan sebagai karyawan maksudnya, tetapi dia itu berusaha dapat uangnya karena dia melakukan sesuatu. Maksudnya apa? Kalau dia diam ya nggak dapat gitu maksudnya. Itu disebut dengan afdalul kasbi, ya, seutama-utama penghasilan jenis pertama. Jenis keduanya apa? Yaitu wa kullu bai'in mabrurun, yaitu setiap jual beli, perdagangan jual beli yang baik. Yang baik itu apa? Dalam syarah disebutkan maksudnya yang tidak ada unsur penipuan. Yang enggak ada unsur penipuan. Itu namanya dua itu dalam hadis ini. Yang apa namanya? Dipuji oleh baginda Rasulullah SAW adalah dua itu. Itu apa? Mempekerjakan diri sendiri, maksudnya nggak ikut orang, apalah terserah, tukang jahit juga bisa, apalagi. Pokoknya yang kelemahannya cuma satu, kalau dia sakit, dia berhalangan, dia liburan, dia pergi, ya nggak dapat, gitu maksudnya. Sopir online kan juga sama ya. Kalau dia nggak nyopir ya nggak dapat, nyopir ya dapat, ojek misalnya gitu. Itu disebut abdul kasbi, ya, seutama-utama penghasilan itu dari situ. Nah yang keduanya yang adanya dengan yang kita bahas ini, yaitu wa kullu bai'in mabrurun, yaitu setiap jual beli yang baik. Yang baik itu gimana? Yaitu yang tidak ada unsur penipuan, yang memenuhi syarat jual beli yang tadi kita sebutkan, yaitu apa? Ada perpindahan kepemilikan yang sempurna, dan yang kedua adalah yaitu saling ridho, minimal dua itu. Dan memang ini pembahasannya tidak mudah Bapak sekalian, khususnya untuk yang jangka panjang nih, seperti perumahan. Saya ulang sekali lagi, ya, mengenai perpindahan kepemilikan secara tidak sempurna itu terjadi di dalam akad kreditnya, itu contohnya baik kendaraan maupun rumah, ya. Jadi gini misalnya, kalau pakai kaidah jual beli yang sempurna, Pak, aslinya, Pak, kalau kita beli cash sepeda motor itu misalnya harga 20 juta, uang kita serahkan, harusnya kita terima BPKB, Pak. Nyatanya gimana? Butuh berapa lama, Pak? Kan nggak langsung kan? Itu sebenarnya bahaya, secara syariat itu sebenarnya nggak dikehendaki. Kecuali ada dokumen yang menyatakan walaupun
bukan BPKB, dia punya pegangan yang menyatakan dia adalah pemilik. Padahal secara hukum di Indonesia, bukti kepemilikan yang sah, yang legal itu adalah BPKB sebagaimana SHM kan begitu. Jadi sebenarnya posisinya yang beli itu sedang menggantung, dia sedang dalam kondisi yang rawan dia. Jangan-jangan nanti BPKB nggak keluar atau BPKB kemana gitu loh. Jadi ini sebenarnya sedang terjadi tidak Islami ini situasinya. Tapi ini udah kayak sudah jadi ini kan, udah percaya aja lah, ntar paling 3 bulan juga keluar. Nah masalahnya itu gimana selama 3 bulan kalau ternyata nggak keluar gitu, atau ternyata ada masalah gitu loh. Nah, ini sebenarnya sampai ke sana Islam itu membahasnya sampai ke supaya nggak ada penipuan, nggak ada yang dirugikan gitu, maksudnya sampai seperti itu. Apalagi rumah Pak, itu juga rawan, misalnya cash keras 3 bulan lunas atau lunas dulu gitu, terus rumahnya masih baru mau dibangun, ini ngeri Pak. Ini sebenarnya terjadi apa, yang beli itu sudah pindah kepemilikannya secara sempurna, misalnya harganya 100 juta, saya kasih 100 juta, kan sudah lepas dari dirinya itu. Sementara yang dibeli itu masih nggak tahu berapa lama, bilangnya 3 bulan, nanti meleset 4 bulan, nanti 6 bulan, nanti gempa bumi, nanti dirobohkan sama orang. Itu dalam kondisi apa? Satunya sudah tenang, itu siapa? Si penjualnya, pembelinya masih spot jantung. Ini nggak dikehendaki dalam agama, nggak boleh sebenarnya. Api yang gini-gini juga terjadi, bahkan mayoritas, ngeri gitu nih, gitu loh. Jadi urusan pembelian barang-barang, bahkan ini kan barang-barang yang mahal gitu, tetapi malah spot jantungnya. Sementara kalau kita beli es degan kan langsung ya. Bahkan kita malah kita gantian yang diuntungkan, belum bayar sudah habis kan gitu ya. Es degan Pak, siap, minum, pinten, gangsal ewu, itu kan sudah selesai baru dibayar gitu. Kalau ideanya apa, dia serahkan, nih Pak es degan nih, langsung pinten 5.000, seret, nah itu namanya sempurna. Gitu. Ideanya itu, coba. Kalau gitu kan seneng semua kan, jadi tenang semuanya. Makanya kenapa sampai ada tulisan di warung-warung itu apa? Tulisannya apa? Beli apa? Uang dulu apa lupa saya. Bayar dulu baru apa gitu. Pokoknya itu. Itu karena kan mungkin apa? Itu saya sering lihat, karena saya sering gue lewat pelan-pelan di bawahnya flyover apa namanya itu? Sana itu yang lama. Bukan yang situ, yang depannya BRI itu kan di kerangkeng tokonya di besi-besi gitu, kemudian ditulis bayar dulu baru boleh gitu, nggak bisa ambil dulu, nggak mau dia karena sering mengambilnya langsung pergi gitu loh. Nah kayak gitu, ini kita supaya saling terlindungi kan begitu, sampai begitu syariat itu mengaturnya itu, perpindahan kepemilikan secara sempurna. Yang paling ideal itu adalah yaitu pertukarannya itu sempurna, ya, katanya sempurna dalam saat yang bersamaan gitu, atau istilahnya dalam satu majelis, nanti ada disebutkan begitu. Nah ini saya terus terang belum sampai makomnya untuk bagaimana mengamankan para konsumen supaya tidak tertipu oleh transaksi besar yang berjangka waktu itu gimana itu, berat sekali itu ya. Orang bilang, oh kalau pakai bank aman. Siapa bilang? Maksudnya kalau bank katanya kan disimpan rapi, sertifikatnya di deposit box oleh pihak bank. Kan pernah juga ada kejadian kan di Malang juga. Itu ternyata pihak developernya kong kali kong dengan penjaga depositnya itu, Pak tolong dikeluarkan itu, saya bayar sekian, lepas juga, hancur juga itu. Ya kayak gitu. Itu contoh dampak karena apa? Karena ijab kabulnya nggak sempurna tadi itu. Sudah lunas, bukti kepemilikan belum diterima, itu sebabnya gitu. Padahal ini angkanya angka besar-besar semuanya. Yang lancar itu apa? Ya di Lombok itu lancar ya, Lombok. Berapa satuan, berapa 10.000. Thread langsung keluar dari
eh, dari warungnya duit udah dia terima, selesai gitu, sempurna gitu. Nah, kan logikanya kan gini Pak, harusnya yang begitu kan harus yang besar-besar. Mohon maaf, yang kecil-kecil kan misalnya dihapusi berapa? 1.000 ya, Rp1.000. Dihapusi ratusan juta gitu. Malah yang nggak sempurna, malah yang angkanya besar-besar, kan terbalik ini. Gitu. Angkanya besar-besar malah nggak sempurna, maksudnya rawan gitu loh. Ini dunia terbalik gitu. Ini ngeri sekali. Sehingga kemudian sebenarnya mungkin orang itu banyak kok yang pengen beli tapi takut gitu loh. Jangan terus gitu aja akhirnya. Nah, ini saya kira dari definisi sudah membuat kita ini sudah langsung kebayang gimana Islam itu betul-betul mengamankan proses supaya tidak ada yang dirugikan atau ada yang dikecewakan. Ya, itu saya kira yang bisa sampaikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas materinya. Sebelum kita tutup, kami silakan kepada jemaah yang ingin bertanya. Mungkin ada pertanyaan terkait materi kita pada pagi hari ini, kami silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Nggak harus bertanya ya, bisa mengoreksi boleh, menambah juga boleh. Nggih. DP. Ya. 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 Ini skema baru ya? Saya baru tahu ini yang gini. Ada ya? Peduli dengan ya. Dari awal. Apa setelah kejadian dari awal? Terus? Sewa. Motor diambil. Nah terus kalau sampai bisa lunas tadi gimana? Dua akad, sewa sama jual beli ya. Gini pertanyaan saya, maksudnya anggap aja misalnya akadnya itu misalnya 3 tahun, anggap begitu ya, nyicilnya 3 tahun, dia bayar DP misalnya 10%. Nah yang mau saya tanyakan itu sebelum saya jawab, saya dudukkan itu gini, misalnya dapat setahun dia gagal bayar
cicilan. Kan kurang 2 tahun aslinya ya. Kalau DP dikembalikan, kemudian dia udah nyewa setahun, bayar setahun berarti 12 kali dia bayar, itu kan dianggap hilang karena sewa, tapi DP-nya dikembalikan. Tetapi setelah itu mungkin dia gagal itu mungkin sebulan 3 bulan. Ternyata bulan keempat setelah dia gagal itu, setelah DP-nya dikembalikan, sementara dia udah 12 kali tadi menyicil, ada jeda 3 bulan dia mungkin lagi drop sehingga dia nggak bisa. Ternyata bulan keempat atau bulan ke-16 berarti ya, itu dia datang kepada penjualnya itu. Dia bilang, saya sekarang bisa ini melanjutkan lagi nyicil saya tiap bulan yang sisa 2 tahun itu, bagaimana gitu. Ada DP-nya udah kadung dikembalikan. Pertanyaan saya gini, apakah saat dia itu dikembalikan DP-nya itu akadnya batal total, atau ada masa tadi itu toleransi misalnya sebulan 2 bulan? Karena secara syariat kan ada begitu, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang punya hutang itu dalam kesulitan, maka kasih tempo sampai dia itu mampu. Itu bagaimana itu? Oh, sudah ada. Oh. Ya. Sudah betul-betul enggak? Oh, iya. Ya, saya kira itu bagus itu. Bagus. Boleh. Cuma gini, pertanyaannya gini, kan ada leasing itu kan sewa beli, bahasa Indonesia kan leasing itu kan namanya sewa beli. Maksudnya apa? Maksudnya selama masa nyicil itu posisi dia itu sewa, sehingga uang itu habis. Tetapi angka yang dicicil itu, andaikan selesai sampai akhir pembayaran, itu menjadi uang untuk beli. Sehingga ketika misalnya akad sewa beli, selama belum lunas memang bukan miliknya sama sekali gitu. Nah, nanti kalau lunas baru otomatis menjadi beli, dianggap sebagai beli. Itu sebenarnya secara Islami, lebih Islami. Gimana lebih Islaminya? Gini, pada waktu dia itu ngasih DP, kemudian dia kasih cicilan pertama di bulan kedua misalnya, dia sudah menikmati secara sempurna sepeda motornya, tetapi dia itu sebenarnya membayarnya masih entah mungkin baru 20% barangkali. Kok bisa-bisanya bayarnya masih 20%, tapi dia menikmati 100%. Makanya itu namanya bukan jual beli namanya. Nah gitu ya. Kalau jual beli itu kan tadi kriterianya. Jual beli itu artinya apa? Perpindahan secara sempurna atas kepemilikan yang ada. Kalau uang maksudnya harga diterima penuh, dan yang barangnya juga diterima penuh oleh, itu namanya jual beli itu begitu. Sehingga kalau nggak begitu berarti ada akad luar jual beli namanya. Misalnya apa? Sewa. Itu benar. Gitu, paham maksudnya ya? Kalau sewa kan memang benar. Loh, sampai itu gimana kalau pakai sepeda motor saya saya kan sewa, bukan saya beli. Nah, kalau sewa kan jadi aman. Yang bersangkutan juga merasa ini sepeda motor saya, dia juga nggak merasa sepeda motornya dia. Loh, itu apa uang yang keluar tiap bulan itu? Sewa, selesai. Bener itu gitu. Cuman kenapa leasing sekarang itu menggunakan istilah leasing itu sewa beli itu ya karena itu. Karena posisinya gagal bayar menjadi sewa, hangus tadi istilahnya itu. Kalau lunas menjadi langsung berubah menjadi akadnya jual beli gitu. Makanya sewanya jadi memang tinggi. Angka sewanya itu ya nggak wajar kira gitulah, karena tinggi. Karena apa? Karena dibandingkan dengan nilai sewa biasa tentu lebih tinggi. Karena apa? Sebenarnya dia itu mirip cicilan kan. Harapannya kan nanti melunasi gitu, bukan ya. Nah. Oh gitu. Tapi jangka DP-nya yang tinggi. Ya. Ya mungkin itu nanti akan dirasionalkan oleh praktisi ekonomi syariah ya. Maksudnya
kewajaran DP itu kalau model sewa, dianggap sewa itu berarti berapa supaya wajar antara dia mendapat manfaat sewa itu dengan kekhawatiran dari pihak penjual nanti ternyata dipakai kan juga rusak, dipakai kan juga ini kan berkurang terus. Nah, oh tinggi ya 60% ya. Nah itu nanti harganya apa? Kalau dihitung akhirnya lebih tinggi berapa persen kira-kira dari kalau cash? Tetap lebih tinggi kan? Apa sama? Misalnya 15 juta kalau cash, kalau dengan cara begitu berapa? Selain DP? Oh, ya, ya kalau itu gini, kalau lebih dari harga cash itu sudah disepakati ulama boleh akad kredit itu dengan harga berbeda dengan cash itu nggak ada masalah gitu. Tinggal kewajarannya aja gitu, kewajarannya bagaimana. Makanya kan memang sekarang ini beredar banyak di medsos ya, di grup itu bahwa ternyata kita kredit di yang selama ini itu mahal banget ternyata karena dari harga misalnya 20 jadi 36 selama 3 tahun berarti kan 16 juta selama 3 tahun alias sekitar berapa itu 5 juta lebih itu untuk gara-gara nggak cash itu sampai 5 juta setahun, besar sekali gitu. Itu kan cerminan bahwa ini merasa terlalu mahal, makanya itu harus ada kepatutan dan itu ada yang bisa ngitung sih sebenarnya. Kalau mereka udah ngerti syariat Islam, mencerminkan keadilan, keuntungan yang wajar, nanti akan keluar wajarnya kalau kredit itu setahun berapa itu ada jagoan yang ngitung. Tapi kayaknya selama ini lebih banyak untungnya penjual daripada kita yang kredit. Diduga saat ini begitu, diduga hampir semua lembaga kredit itu lebih menguntungkan penjualnya daripada konsumennya. Itu hampir semuanya gitu. Belum mencapai titik keseimbangan bahwa oh ya wajar kalau dia nyari untung sekian. Dan si pembeli juga nggak apa-apa lah dia segitu karena dia juga udah pakai maka dikasih sekian. Yang ada sekarang itu kesan umumnya adalah posisi yang kredit itu kayak terpaksa. Mau cash nggak punya uang, cash kemudian kredit walaupun mahal ya biar namanya adanya kayak gitu gimana. Itu berarti kan sebenarnya kan nggak ridho sebenarnya itu. Tapi kalau ridhonya artinya pengennya itu harga cash 15 juta, 5 atau 15 juta itu namanya ngemplang. Kita zamannya juga enak EDW itu namanya. Misalnya maunya saya itu 5 ton juga tetap 15 juta. Itu namanya kan nyari untungnya sendiri kan. Itu bukan jual beli namanya, itu namanya apa? Menolong namanya itu. Itu minta tolong namanya itu. Kalau namanya bisnis ya dua-duanya harus diperhatikan. Kalau minta tolong yang lain bisa juga gratis malah. Kalau minta tolong babnya beda lagi gitu. Yang gitu ya saya kira. Tapi itu praktisi betul yang harus menjawab sampai titik keadilan itu seberapa wajarnya DP, wajarnya kelebihan karena kredit itu kalau setahun berapa itu sudah ada yang jago ngitung, tapi saya tidak makomnya itu gitu. Gitu ya. Iya, karena kan dikembalikan DP-nya tadi kan dikembalikan kalau ada apa-apa. Itu luar biasa itu. Cuman yang saya masih pengen ngitung itu kerugian dari penjual karena kan dipakai kan harganya kan terus turun. Motornya itu kalau motor ya misalnya setahun kan sudah, apalagi dipakai untuk kerja gitu yang kepleter gitu ya, itu bagaimana saya belum bisa tahu ngitungnya bagaimana itu, menghitung penyusutan itunya saya belum ngerti itu. Tapi kalau dia itu pengalaman sewa pasti bisa ngitung, kalau mantan rental gitu dia pasti bisa ngitung itu. Dulu saya waktu pernah tinggal di Bali itu saya merasa terlalu murah, tapi kok bisa gitu. Di tahun 2000-an ya, itu sewa Jimny ya di Bali itu hanya 125.000 satu hari. Tapi pikir ini untungnya dari mana ini kalau segitu. Harganya waktu itu kan 30 jutaan kalau cash beli itu. Sewa kan tren sewa mobil di Bali waktu itu 125.000 itu sudah bisa sehari semalam.
pikir-pikir nih gimana perawatannya dan sebagainya itu. Tapi itu sudah umum gitu. Nah, saya nggak tahu ngitungnya bagaimana. Yang jelas itu mesti ada tool menghitung supaya dia nggak jatuh dalam kerugian dan juga tidak. Jadi kita merasa diuntungkan betul itu kalau di Bali itu sewa motor sama mobil itu di Bali itu waktu itu, nggak tahu sekarang ya. Itu kita sebagai konsumen itu merasa ya Allah murahnya gitu. Apa ndak rugi gitu. Nah sementara kalau sekarang kan kalau kita mau tanya secara jujur, orang-orang yang kredit sepeda motor itu pasti kalau jujur masih sebenarnya ya mahal banget ya. Tapi gimana orang adanya ini, skemanya adanya ini ya udah terpaksa ya diokekan aja gitu. Padahal rasanya mahal. Gitu ya. Ada lagi? Ibu-ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Sebelum kita tutup, mungkin dapat kita tarik kesimpulan jual beli atau al-baik itu yaitu bertukar secara mutlak harta dengan harta dan harus saling ridho. Pertukaran yang sempurna itu yaitu pertukaran pemilik yang sempurna. Dan disyariatkannya jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan kabul. Di dalam ijab kabul tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan, karena yang ditentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan, bukan dari kalimat yang diucapkan. Mungkin itu dapat kita simpulkan dan dapat menambah ilmu kita sepulang kita dari sini. Mungkin terima kasih dari Ustadz dan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir. Saya selaku pemwawancara hari ini mohon maaf apabila ada salah kata. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.